Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai sklerenchyme. Kami dari kelompok 3, kelas 3C, Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun topik yang akan dibahas yaitu definisi sklerenchyme, karakteristik sklerenchyme, letak sklerenchyme, fungsi sklerenchyme, dan jenis sklerenchyme. Apakah teman-teman tahu apa itu sklerenchyme? Jaringan sklerenchyme yaitu jaringan yang terdiri dari sel-sel mati dengan seluruh bagian dinding selnya mengalami penebalan, sehingga tebal dan kuat. Jaringan sklerenchyme memiliki beberapa karakteristik, yaitu jaringan sklerenchyme merupakan sel-sel dewasa yang telah mati. Kemudian, jaringan sklerenchyme mengandung selulosa dan lignin. Yang ketiga, jaringan sklerenchyme ini terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan. Yang keempat, jaringan sklerenchyme memiliki dinding sel yang tebal dan keras. Yang kelima, susunan sel yang rapat sehingga tidak ada ruang antar sel. Dan yang terakhir yaitu memiliki dinding sel yang elastis, tidak seperti kolenchyme yang memiliki sifat liat atau plastis. Jaringan sklerenchyme terletak pada bagian perisikal dan juga korteks, tetapi tidak hanya di situ, sklerenchyme juga terdapat pada xilem dan floem. Nah, sel sklerenchyme hanya didapati pada organ tumbuhan yang tidak tumbuh dan berkembang, serta memiliki bentuk tubuh yang keras. Adapun fungsi sklerenchyme yaitu sebagai alat untuk bertahan terhadap tekanan dari luar, sebagai alat penyokong, dan dapat melindungi serta menguatkan bagian dalam sel. Nah, berdasarkan bentuk sel penyusunnya, sklerenchyme ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sklereid dan fiber. Apa itu sklereid? Sklereid merupakan jaringan sklerenchyme yang bentuk selnya relatif bulat dan sering disebut sel batu karena berdinding sel tebal dan keras yang tahan terhadap tekanan, serta lumennya terlihat lebih besar daripada fiber. Sedangkan fiber adalah jaringan sklerenchyme yang bentuk selnya memanjang dengan ujung runcing, lumen sempit, dan dinding sekunder tebal. Ini adalah bentuk sklereid dan fiber, di mana dapat kita lihat bentuk sklereid relatif bulat dan lumennya lebih besar daripada fiber. Sedangkan fiber, bentuk selnya memanjang dengan ujung runcing dan lumennya lebih sempit. Sklereid biasanya dapat ditemukan pada daun, batang, buah, dan biji. Sklereid pada buah dapat memberikan ciri khas dari daging buah, misalnya berupa tekstur berpasir pada buah pir dan pada tempurung kelapa. Kemudian, fiber. Fiber terletak di seluruh tubuh tumbuhan, umumnya di batang dan daun tertentu. Serat umumnya dijumpai mengelompok sebagai jaringan penguat pada korteks, perisikal, floem, dan xilem. Selanjutnya, akan dibahas lebih lanjut mengenai tipe-tipe sklereid dan fiber. Menurut Rich dan Van, membagi sklereid menjadi beberapa tipe, antara lain brachisklereid, makrosklereid, osteosklereid, dan asterosklereid. Tetapi menurut Bloch, terdapat satu tipe sklereid lagi, yaitu trichosklereid. Tipe sklereid yang pertama yaitu brachisklereid. Brachisklereid atau sel batu, bentuknya isodiametrik. Sklereid semacam ini biasanya dijumpai dalam floem, korteks, dan kulit batang, serta dalam daging buah dari buah tertentu seperti pir dan Sidonia oblonga. Yang kedua yaitu makrosklereid. Makrosklereid adalah sklereid berbentuk tongkat atau tangkai. Makrosklereid sering kali membentuk suatu lapisan kontinu dalam testa biji Leguminosae. Yang ketiga yaitu osteosklereid. Osteosklereid adalah sklereid berbentuk kumparan atau tulang. Ujungnya membesar, berongga, dan sering kali bercabang. Sklereid seperti ini dijumpai dalam kulit biji dan kadang-kadang dalam daun dikotil tertentu, misalnya pada kulit biji kacang merah. Yang keempat yaitu asterosklereid. Asterosklereid merupakan sklereid yang bercabang dan seringkali berbentuk bintang. Asterosklereid ini banyak dijumpai di daun,
Contohnya yaitu pada daun teh. Nah, tipe skleroid yang terakhir yaitu trichoskleroid. Trichoskleroid adalah skleroid yang sangat panjang seperti rambut dan secara teratur bercabang satu. Skleroid disebut juga filiform. Contohnya yaitu pada daun atau batang hidrofit. Contohnya yaitu teratai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fiber. Menurut tempatnya, fiber dibedakan menjadi dua tipe, yakni serat silem dan serat ekstrasilem. Serat silem disebut juga dengan silari. Serat ini adalah komponen utama kayu, sebab pada dinding seratnya mengandung lignin. Serat silem berkembang dari jaringan prokambium hingga menjadikannya bagian dari jaringan pembuluh. Struktur serabut silari sangat variatif karena mempunyai tebal dinding, bentuk, dan ukuran yang berbeda. Serat silem terbagi menjadi dua macam berdasarkan tebal dinding serta jumlah noktahnya, yaitu libriform dan serat trakeid. Libriform mempunyai serat phloem, lebih panjang daripada trakeid, dindingnya tebal, dan noktahnya sedikit. Serat trakeid memiliki bentuk peralihan trakeid dan libriform. Noktahnya terlindungi, dan ruang noktah lebih sempit serta bentuk noktah bervariasi. Jenis fiber yang kedua yaitu serat ekstrasilem atau serat di luar silem. Serat ekstrasilem dalam tumbuhan terdapat di luar silem. Serat itu dapat ditemukan dalam korteks atau dalam phloem sebagai bagian dari phloem. Dalam batang, sejumlah besar monokotil serat berada sebagai silinder berongga atau berada dalam berkas di berbagai tempat di bawah epidermis, atau sering pula berbentuk seludang yang mengelilingi hampir seluruh ikatan berkas pembuluh. Materi tersebut kami dapat dari beberapa sumber berikut. Baik teman-teman, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!